Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ya, kemarin sesuai dengan kontrak kemarin, kami dari kelompok 9 hari ini rencana ingin melakukan wawancara untuk kesediaan waktunya baik. terkait penelitian kelompok kami, yaitu yang berjudul kesiapan pasien dalam menghadapi operasi elektif URS pada pasien batu ginjal dengan pendekatan naratif. Kebetulan Bapak sesuai dengan kriteria dari partisipan kami di kelompok ini. Bapak ini ada surat persetujuan untuk ikut menjadi partisipan dalam penelitian kami, boleh untuk dibantu dibaca, kemudian bila setuju untuk ditandatangani. Kalau ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya. Bisa isi nama Bapak di sini ya, tanda tangannya di sini. Saya tertanya di sini. Iya, Oke. iya, terima kasih. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya. Sedia, ya. Bapak, untuk suasana lingkungannya bagaimana? Suasana lingkungan rumah. Ya, sudah nyaman untuk wawancara? Wawancara insya Allah nyaman. Duduknya sudah nyaman Bapak? Udah nyaman. Sudah nyaman. Untuk suasana udaranya bagaimana? Udah nyaman. Sudah nyaman ya, tidak ada yang mengganggu ya Bapak ya? Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan, mohon dibantu untuk memberikan informasi. Bapak, bagaimana nih respon Bapak terkait pertama kali Bapak tahu kalau mengalami batu ginjal? Di mana pertama kalinya tahu didiagnosa itu? Waktu itu malam perut saya mengeluh sakit sangat hebat. Terus saya sama keluarga tiba-tiba, karena rumah sakit yang terdekat adalah rumah sakit ya akhirnya kita dibawa ke rumah sakit terdekat, diperiksa di UGD. Dokter setelah pemeriksaan hasil, dokter menyimpulkan katanya saya ada batu ginjal ya. Batu ginjal itu yang membuat sakit saya hebat sekali itu. Berarti baru pertama kali tahu Iya. batu itu di rumah sakit ya Pak? Iya. Terus Bapak sudah tahukah terkait pemeriksaan batu ginjal yang dijelaskan dokternya itu apa saja? Waktu itu cuma diperiksa lab gitu ya, terus mungkin mereka saya kurang paham juga terkait dengan pemeriksaannya itu. Cuma dari hasil labnya itu menunjukkan bahwa katanya saya didiagnosa batu ginjal. Periksa urin juga? Iya, lengkap kan, urin juga diperiksa. Lengkap ya. Diperiksa USG juga? USG juga ya diperiksa di itu. Hasilnya? Itu hasilnya katanya ada apa tuh? Kayak ada butiran-butiran apa gitu ya. Itu yang katanya yang menghambat, yang bikin sakit. Di sebelah mana Pak? Ginjal kanan kiri? Sebelah kiri ini. Kiri ya. Baik. Bapak waktu itu berarti baru satu kali aja periksa itu ketika muncul nyeri pinggang di rumah sakit, baru tahu itu ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah melakukan pemeriksaan? Kalau sakit pinggang cukup sering gitu kan, cuma enggak sehebat yang pas pertama kali ke rumah sakit ya. Itu sakitnya hebat sekali ya. Ternyata mungkin udah lama ya, batu ginjal itu saya baru sadar aja gitu setelah ada pemeriksaan ini. Baik. Terus untuk pertama kali gejalanya yang dirasa itu kapan muncul? Kalau pertama kali hampir kadang-kadang muncul sakit gitu, kadang hilang gitu. Udah hampir 1 bulan sih itu. 1 bulan. Iya. Berarti 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. Iya. Itu gejalanya yang dirasakan ya, nyeri ya. Nyeri. Terus berat nggak Pak untuk melakukan aktivitas itu ketika gejala itu muncul? Oh berat. Kalau pas sakit itu malah kayak mules, kayak apa ya, nggak bisa diinikan lah.
Cuma yang paling hebat ya karena malam-malam sampai dibawa ke rumah sakit itu yang terasa banget Mengganggu aktivitas Bapak ya. mengganggu. Perasaan Bapak saat itu bagaimana Pak ketika gejalanya muncul? Kalau waktu itu karena waktu pas gejala muncul sakit gejalanya, cuma pas dikasih tahu saya apa namanya sakit ginjal, secara mental saya kaget lah gitu kan. Karena kan ginjal itu kan kita tahu bagian dari organ terpenting dalam tubuh kita. Baik Bapak, untuk perasaannya. Belum ini Pak, gejala yang dirasakan sebelum ke rumah sakit itu, sebelum didiagnosa batu ginjal, ketika muncul pertama kali nyeri pinggang itu yang Bapak lakukan apa? Oh iya, saya nggak tahu gitu kan. Saya nggak tahu karena kalau itu ginjalnya dari ya saya tahan aja, saya pikir cuma sakit perut biasa gitu kan. Bapak hanya Yang tahu paling saya kalau sakit saya minum air putih, saya pikir karena sakit pinggang kurang minum air putih gitu. hanya minum air putih hilang gejalanya. Berkurang, cuma Berkurang. kan nggak hilang. Berkurang ya Pak ya. Baik, terus setelah diperiksa itu Bapak terdiagnosa batu ginjal, responnya tadi Bapak seperti apa bisa dijelaskan? Ya. Selain cemas. Ya kaget gitu kan, kaget terus ya karena kan ada beberapa teman juga yang mengalami, tetangga juga kan ada yang mengalami sakit ginjal gitu, ya mohon maaf kan bisa sampai cuci darah gitu, jadi pasti kepikiran banget gitu. Cuma sejauh mana ininya sih belum belum di rumah sakit itu baru didiagnosa seperti awal seperti itu aja sih. Sebenarnya kedepannya kita nggak tahu seperti apa. Pada saat sudah itu Bapak mengetahui batu ginjal, apakah Bapak bisa tidur karena terpikirkan? Ya kepikiran ya tidur sih bisa ya, cuma tetap aja namanya itu nggak nyenyak gitu. Masih Karena terbawa pikiran ya. iya, Ada dada merasa deg-degan, berdebar-debar, iya, ada. napasnya agak cepat. Iya, Seperti itu iya, respon dari Bapak ketika tahu ya. iya. Baik, terus untuk gejala itu muncul, masih suka muncul Pak? Kalau muncul Bapak apa lakukan seperti apa? Ya paling saya baring, minum, istirahat, tarik nafas gitu aja sih, relaksasi diri aja. San, saya ingin tahu yang Bapak ketahui tentang batu ginjal apa Pak? Yang saya tahu batu ginjal itu emang sakit ginjal gitu kan, yang ya, di dalam tubuh kita. Tapi ya intinya saya nggak tahu sejenisnya apa, saya nggak tahu. Tahunya batu ginjal sakit gitu. Terus selain dari dokter, dokter sudah memberitahu tentang batu ginjal Pak? Saya tahunya waktu itu sakit hebat, terus dibawa ke rumah sakit, ya dokter yang ngasih tahu, wah sebuah saya sakit ginjal, gitu sih. Selain dari dokter yang Bapak tahu tentang batu ginjal, dari mana saja informasinya Pak? Nggak tahu karena ke waktu itu sakit, cuma kan saya nggak tahu saya sakit apa. Ya pas tahunya saya di rumah sakit pas dokter yang bilang. Jadi dokter yang bilang itu pertama kali. Oke. Tentang pengobatan batu ginjal, Bapak tahu? Eh, Waktu itu memang disarankan ada dokter untuk apa namanya dirawat, terus apa namanya operasi, ya suruh operasi gitu kan. Cuma saya masih belum apa, karena kan kata-kata operasi itu kan mengganggu dalam pikiran gitu kan, terus akhirnya saya sama keluarga mutusin itu lah ya kita coba untuk pengobatan alternatif dulu gitu. Mengganggu pikirannya seperti mana mengganggunya Pak? Karena kan namanya operasi itu kan saya takut juga ya, karena kan apa namanya di black gitu kan, di itu kan saya ngebayangin, jadi aduh masa sih di bedel gitu kan, saya takut gitu. Terus Lalu yang disarankan dokter saat Bapak dinyatakan, oh ini Bapak ternyata ada batu ginjal nih, terus dokter menyarankan apa? kalau dokter kan menyarankan gitu untuk melakukan operasi gitu kan.
Cuma kan sebelum saya mengambil keputusan, karena saya juga karena berebut dulu sama sama keluarga gitu kan, bagaimana baiknya aja. Cuma keluarga juga sih memang menyerahkan ke saya gitu kan, terserah mau gimana atau mau cari alternatif. Nah waktu itu pas saya akhirnya saya putuskan karena dikasih obat nyeri kali waktu itu di rumah sakit, kayaknya saya mutusin udahlah nanti coba alternatif dulu, karena kan saya bener nggak belum siap untuk operasi gitu kan. Mungkin nanti kalau memang nyeri lagi hebat lagi baru kita kontrol. Nah ini juga jadi saya coba untuk alternatif dulu sih, dicobalah, mudah-mudahan berhasil gitu. Berarti Bapak mencoba alternatif ya Pak? Iya. Keputusan dari Bapak mencoba alternatif dulu ya? Iya, Sewaktu itu ya? mencoba alternatif dulu. Terus kebetulan juga ada teman yang menyarankan coba minum apa tuh kumis kucing ya. Saya coba tuh minum pagi, saya rebus 5 lembar gitu. Terus sama sore juga saya rebus juga 5 lembar. Tapi alhamdulillah tuh dalam 1 minggu ada keluar kayak biji-biji kristal kayak beras-beras gitu ya, kecil-kecil. Nah mulai dari situ sakitnya tuh jauh berkurang gitu sih. Lalu ini mengenai perasaan Bapak yang Bapak rasakan waktu itu sewaktu dokter mengatakan Bapak nih ada batu ginjal tuh, Bapak seperti waktu itu perasaannya Waduh, seperti apa kalau Pak? perasaan mah nggak bisa dibayangkan ya, karena kan gimana sih pikiran sehat, tadinya kan sekirain ya seperti tadi saya bilang, kirain sakit pinggang biasa, karena kan aktivitas saya di kantor juga banyak, karena kurang minum air putih kayak gitu kan. Saya pikir nggak sampai sefatal ini ya, kaget gitu, saya kaget. Waktu itu waktu masih ada batu ginjalnya kan terasa nyeri ya Pak ya, Iya. pinggang kiri ya. Tuh kalau saya boleh tanya, ada skala tuh rentang 0 sampai 10. 0 itu tidak ada rasa nyeri sama sekali. 10 itu nyeri yang tidak terbayangkan selama hidup Bapak selama ini, itu nyerinya rentang angka berapa Pak? Ya kalau kan saya bilang saya prosesnya itu sampai di bawah hampir 1 bulan ya. Awal-awal masih bisa saya tahan ya, mungkin nyeri biasa gitu kan, lama-lama kok meningkat, meningkat. Yang terakhir itu malam-malam itu yang merasa, saya pikir itu yang sakitnya hebat, karena kan saya sampai nggak bisa ditahan lagi ya, akhirnya Berarti nyeri hebat ya? nyeri hebat kan. Rentangnya Iya kalau yang tengah-tengah kan 5 tuh sedang, 5-6 sedang. ya ini karena nggak kuat ya, sampai ini ya 9-10 katanya itu. Oke, nyeri sekali ya Pak ya? Sangat nyeri sekali ya? Sangat nyeri sekali. Ya waktu itu ya sempat juga sakit, terus hilang lagi, sakit lagi, ya paling lagi. Paling tinggi 9-10 ya Pak? Iya. Bisa sampai 10 ya? Kalau saat ini Pak masih adanya rasa nyerinya? Saat ini sih alhamdulillah berkurang. Skalanya kalau sekarang atau memang tidak, masih ada nyeri atau sedang? Karena kemarin kan habis minum ramuan itu ada keluar, jadi mungkin sekarang di bawah 5 kali ya nyerinya, itu masih bisa ditahan lah gitu kan, nyeri biasa gitu. Keluhan nyeri tersebut itu apakah mengganggu, ada kegiatan Bapak yang terganggu atau kesehatan yang lain yang jadi terganggu akibat nyeri? Ya pastinya kalau kita ada sesuatu yang tidak yang di dalam tubuh kita nggak normal seperti biasanya, pasti tergantung mulai dari kegiatan atau aktivitas ibadah atau apa kita. Jadi aktivitas ibadah juga ada. Ibadah juga, Pak, karena ya. kan kalau kita sholat harus ruku, sujud, kan itu mempengaruhi juga. Oke, baik Pak. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Sama-sama.
Apakah Bapak pernah operasi sebelumnya? Kalau operasi saya kena takut ya jujur, jadi belum pernah, makanya takut, jadi belum beroperasi, belum. Belum pernah sama sekali ya Pak? Sama sekali. Nah, terkait dengan rencana dokter untuk melakukan operasi batu ginjal, kira-kira waktu itu Bapak siap nggak? Kalau dari keluarga, terus dari segi biaya, kan karena saya memakai BPJS, jadi ditanggung sama kantor, ya siap. Terus keluarga juga istilahnya mendukung. Cuma dari sayanya saya tidak siap gitu, karena belum pernah gitu melakukan operasi, jadi takut aja gitu, karena cemas nanti setelah operasi gimana gitu kan. Jadi apa namanya, sebenarnya udah siap sih sebenarnya itu. Oh, berarti untuk memperjelasnya itu ketidaksiapan ini dari diri Bapak sendiri. Dari diri saya sendiri. Karena faktor kecemasan. Iya. Kalau untuk pengetahuan tambahan itu kira-kira dikasih nggak sama dokternya, kayak misalnya nggak apa-apa kok operasinya ini aman, atau komplikasi selanjutnya dikasih tahu nggak Pak sama dokternya? Edukasi, waktu itu diedukasi memang kan, karena kan ayo operasi aja gitu kan, ini nggak apa-apa kok, banyak juga yang berhasil gitu kan, dari operasi ini insya Allah nggak apa-apa gitu. Cuma saya merasa apa belum siap aja, masih takut gitu kan. Ada edukasi dari dokter, dari perawat juga, dikasih tahu ke saya gitu kan, dan keluar juga memang mendukung lah, menyarankan gitu kan. Cuma kan keputusan tetap ada di saya gitu kan. Nah, terkait dengan operasi batu ginjal sendiri kan ada tuh banyak pilihannya. Ada ESWL, ada URS, ada PCNL. Nah, waktu Bapak disuruh operasi itu, kira-kira dokter memberikan pilihannya apa Pak? URS, ESWL, atau apa? Kayaknya URS ya. Oh, URS. Baik. Kalau misalnya boleh saya tahu, untuk kesiapan operasi dari pihak rumah sakitnya itu kira-kira dijelaskan nggak sama dokter kalau misalnya di rumah sakit ini ternyata memang ada pelayanan untuk operasi URS itu? Ada dijelaskan waktu itu, bahkan nama dokter, jadwal dokter, jadwal operasi udah mau disiapkan kalau saya mau gitu kan. Tinggal dari segi alat juga kan, apa semua fasilitas mereka ada gitu kan, sesuai jadwal gitu. Tinggal tergantung dari sayanya bersedia nggak untuk dioperasi gitu. Oh, gitu. Operasi URS itu kira-kira ada hambatan tidak Pak, yang dari entah dari keluarga atau rekan kerja atau lingkungan seperti itu, bisa diceritakan Pak? Nah itu juga yang saya jadi kepikiran waktu itu, tidak mau apa namanya mengambil kesimpulan untuk dioperasi, karena pertama kalau dioperasi itu kan pasti saya dirawat gitu kan. Nah kebetulan kan istilahnya apa namanya, takutlah siapa yang nungguin gitu kan. Takutnya nggak ada yang nungguin, terus kalau sakit gimana gitu kan. Namanya itu kan, namanya habis operasi takutnya kan ngerepotin orang juga, katanya nggak enak gitu kan. Itu dari segi keluarga. Nah dari segi apa namanya pekerjaan juga, apa namanya, nggak enak gitu loh Mbak. Takutnya kan ada juga orang yang mungkin dari satu sisi ada ya, di depan kita dia mau nggak apa-apa, tapi di belakang juga ngomongin gitu. Jadi banyak faktor juga yang saya waktu itu mempertimbangkan kenapa saya nggak jadi operasi. Pertama ya dari keluarga, waktu kalau saya dirawat siapa yang nungguin, terus bagaimana ininya, siapa yang ngurusin lah, intinya kan kayak gitu. Nah karena dengan keterbatasan kita aktivitas masing-masing ya, jadi punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi itu yang kita takutkan. Nah dari segi kantor juga memang, kalau kantor itu kan pasti mengizinkan namanya kita sakit gitu kan. Cuman ada beberapa tugas hal yang ini kan nggak bisa digantiin orang itu Mbak, itu yang saya pikirkan juga. Itu sih. Jadi sempat kepikiran dari situ juga ya Pak ya. Tapi kalau misalkan sebenarnya untuk keluarga, rekan kerja seperti, sebenarnya mendukung nggak sih Bapak untuk operasi ini? Kalau keluarga dikembalikan ke saya ya, kalau dari dukungan mereka
sangat mendukung karena mereka pengen istilahnya yang terbaik buat saya supaya sembuh gitu kan. Dari keluarga, dari rekan kerja, namanya rekan kerja kita juga banyak ya, ya ada yang mendukung, ada yang ya biasa lah, namanya kita rekan kerja kan seperti itu gitu loh Mbak. Dan tadi disampaikan bahwa sudah keluar ya Pak ya, kayak kerikil-kerikil seperti itu. Nah, begitu mengetahui itu, apa yang Bapak rasakan? Sudah keluar kerikil-kerikil seperti itu dan nyerinya sudah berkurang? Nah, waktu itu kan saya minum yang disarankan temen itu kan, yang kumis kucing itu habis seminggu keluar itu. Nah, saya konsultasi lagi dong ke dokter, kembali lagi ke dokter untuk menanyakan kelanjutannya. Terus waktu itu juga di USG lagi, diperiksa lagi lah. Alhamdulillah sih udah berkurang. Nah, dokter juga akhirnya menyarankan ke pasiennya kalau memang itu dirasa sudah membaik ya silakan, karena kan mereka juga bilang kalau mereka sih pengennya tuntas gitu kan, takutnya masih ada sisa-sisa gitu kan. Tapi saya bilang dok, nantilah mudah-mudahan saya usaha dulu dengan ini, mudah-mudahan sih nggak kambuh gitu saya bilang. Tapi dari hasil USG terakhir itu memang sudah bersih? Dokter sih waktu itu bilang bersih sih enggak ya, cuma berkurang gitu kan. Berkurang. Jadi waktu di USG terakhir itu kontrol hasilnya kesannya bagaimana Pak? Dijelaskan oleh dokter. Pas USG terakhir itu dari pemeriksaan pertama tuh alhamdulillah tuh Mbak tuh dinyatakan bersih. Dan alhamdulillah, dan juga tidak pernah ada rasa sakit lagi atau timbul lagi rasa sakit itu, alhamdulillah. Jadi ya itu cuma masih minum kumis kucing itu, tapi alhamdulillah sih udah pas USG terakhir bersih. Alhamdulillah ya Pak ya, jadi tanpa harus operasi. Terus respon keluarga dan teman-teman tuh gimana mendengar Bapak nggak jadi operasi nih gitu, responnya mereka atau Bapak sendiri seperti apa? Kalau dari saya sih merasa lega gitu kan, terus lega, terus alhamdulillah akhirnya yang saya khawatirkan juga nggak terjadi gitu kan. Terus dari keluarga juga ya senang, alhamdulillah mengambil keputusan yang tepat gitu. Dari teman-teman kantor juga sampai nanya-nanya minum apa sih gitu. Jadi ada bukti lah gitu. Itu sih Mbak. Begitu saja ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya kira sudah cukup. Baik Mbak. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan menceritakan pengalamannya terkait dengan kesiapan operasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.